Ya, sudah mulai. Sudah selesai. Beri salam. Beri salam. Selamat siang, guru. Selamat siang anak-anak. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Naura. Satu orang ya? Ya. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Sebelumnya ibadah haji ya. Ibadah haji ini dilaksanakan di bulan apa? Ya betul, Zulhijjah. Di haji itu perginya kemana? Ke Mekah. Nah, pada bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Ya, ada yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan yang di Indonesia kita melaksanakan ibadah apa? Kurban. Nah, di dalam kurban ini kira-kira artinya apa? Nanti kita akan membahas. Selain itu, kita juga akan mengetahui apa saja yang boleh dikurbankan. Selanjutnya kita juga akan membahas waktu berkurban. Kita lihat ya, tujuan pembelajarannya apa saja. Nah, yang pertama, hari ini kita akan mengerti tentang ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian membiasakan perilaku rela berkorban atau senang berbagi. Kemudian menjelaskan hukum dan syarat berkurban, menjelaskan hikmah dari berkurban, dan menumbuhkan sikap taat kepada Allah dan peduli terhadap sesama. Nah, kita akan melakukannya secara berkelompok. Setiap kelompok nanti akan mengajarkan materi-materi yang akan kita bagikan. Sampai sini paham? Nanti perwakilan 2 orang akan berkeliling. Setiap 5 menit atau 4 menit akan bergantian ke kelompok-kelompok yang lain menjelaskan tentang materi yang dia dapat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ini kan sudah dibagi 5 kelompok ya. Kelompok pertama yang mana? Kelompok pertama. Nanti Bu Hayu berikan tentang materi pengertian kurban dan dalil-dalil tentang kurban. Terus kelompok kedua syarat hewan kurban. Jenis hewan kurban, syarat orang ya. Oh, beda. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 orang yang berhak menerima kurban. Kelompok 4. Kelompok 4 mana? Sini yo. Hikmah. Syarat orang. Terus kelompok kelima syarat orang yang berkurban. Oke. Sudah. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah, kertasnya akan Bu Guru bagikan. Kalian akan nanti menulis setiap informasi yang dibagikan oleh perwakilan dari teman-teman kalian. Sudah? Yang perwakilan sudah paham? Nanti akan menerangkan
materinya ini. Yang perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan di setiap kelompok lainnya. Ya. Paham? Lembar kerjanya sudah didapat semua? Silakan kalian tulis nama kelompoknya di belakang. Nama kelompok kalian. Siapa saja ditulis di belakang. Nah, cukup tuh yuk. Kan tadi sudah dibagikan setiap kelompok materi masing-masing ya. Nah, materi yang kalian dapat silahkan ditulis di salah satu tempat kelima ini. Contohnya, kalau yang kelompok ini dapat pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban itu berarti di kelompok yang orang yang berhak menerima kurban. Dong. Contohnya, kalau yang hikmah itu berarti yang kelompok berapa? Hikmah berkurban atau nilai-nilai kurban. Nah, berarti kelompok 4. Kalau pengertian dan hukum melaksanakan ibadah kurban, ya yang kelompok 1. Paham? Bima berarti di kotak nomor berapa? Apa? Judulnya apa? Oh iya, syarat orang yang ingin berkurban berarti tulisnya di sini. Sudah selesai? Setiap kelompok sudah paham tentang materinya? Sudah. Untuk perwakilan 2 orang silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri di tempatnya dulu. Membawa materinya. Materi. Nah, siap? Silakan kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, ke sana. Kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Sini. Hanya pemateri. Kelompok 3 ke kelompok 4. Kelompok 4 ke kelompok 5, kelompok 5 ke kelompok 1. Yuk. Di sini saya akan menerangkan syarat orang berkurban. 1. Muslim. 2. Balik dan berakal. 3. Mampu. Sudah selesai semua? Belum. Pemateri siap berpindah ke kelompok lain? Sudah siap berpindah? Yo, silakan pindah. Silakan pindah ke tempat kelompok lainnya. Ya. Ini kelompok terakhir ya, sebelum kembali ke kelompok asalnya. Sudah diisi laporannya? Kira-kira dari laporan tadi, yang pertama adalah tentang pengertian kurban. Artinya apa kurban itu? Dibaca aja. Ya. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu.
Pada tanggal berapa? 10, 11, 12, 13. bulan Zulhijjah. Nah, hukumnya apa? Ya, sunah muakkadah. Kemudian ada beberapa dalil Al-Quran dan dalil hadis. Yang Al-Quran di dalam surat Al-Kautsar ayat keberapa itu? 2. Kemudian yang berikutnya adalah tentang jenis, sebelum ini honora. Oh iya, jenis hewan yang dikurbankan apa saja? Kambing umurnya berapa? Sapi umurnya berapa? 5 tahun. Kalau cacat atau kurus boleh atau tidak? Tidak. Jadi harus benar-benar yang sehat. Kemudian syarat orang yang berkurban apa saja? Haikal, syarat orang yang berkurban. Ya, orang yang muslim beragama Islam punya akal dan sudah dewasa. Selain itu yang terpenting adalah mampu, punya uang. Sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan untuk berkurban. Waktu pelaksanaannya sudah ya dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Terus pembagiannya, yang pertama adalah disedekahkan kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Kemudian kepada tetangga-tetangga. Dan yang terakhir adalah kepada pengkurban atau keluarga orang yang berkurban. Nah, daging ini dari daging, tulang, terus kulit tidak boleh ada yang menjual belikan, ya. Karena daging kurban ini termasuk seperti disedekahkan, harus dan wajib dibagikan kepada rakyat sekitarnya. Kemudian nilai-nilainya atau manfaatnya kita yang berkurban apa? Bagas? Ikhlas, ya, merelakan sebagian harta untuk orang lain. Terus apa lagi? Pengorbanan dan empati. Ya, pengorbanan dan empati. Kemudian melipat gandakan rizki yang diberikan oleh Allah. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Laporan kelompoknya sama materinya silahkan dikumpulkan. Sini. Namanya sudah ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan tes. Siap? Nanti Bu Ayu tinggal tunjuk saja ya. Gampang toh. Namanya jangan lupa. Sudah. Dijawab bersama-sama, nek enggak? Oh, dijawab sesuai kelompoknya saja ya. Bisa dimulai? Gampang kok. Kerbau itu sama dengan sapi. Kelompok 1, silakan. Berapa tahun? Tadi dilihat catatannya. Masih ingat? Oh iya, betul. Soal berikutnya. Umroh? Tidak. Kurban ya. Kelompok dibaca dulu. Kelompok 4. Silahkan maju. Iya, betul. Terakhir.
Kurban seekor sapi bisa digunakan untuk berapa orang? Kelompok 5. 1 ekor sapi itu bisa buat berkurban berapa orang? Capcip. Kalau kambing kan 1 orang. Nah, kalau sapi itu bisa urunan berapa orang? Sapi karena besar, uangnya juga besar, kira-kira urunannya berapa orang? Atau bisa dikurbankan untuk berapa orang? Yuk dicoba aja, nggak apa-apa. Jawabannya 7. Satu lagi. Pemilihan hewan kurban yang diserahkan Allah. Merupakan ibadah yang bertujuan untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, mendekatkan diri kepada Allah. Sudah? Sampai sini sudah paham? Bu Ayu harapkan besok kalian kalau sudah besar mampu untuk berkurban. Ya, amin. Jangan lupa bulan ini ya, bulan Zulhijjah. Berarti orang berpergian melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan ibadah kurban. Silahkan diamati di rumahnya masing-masing. Berkurban itu harusnya gimana? Hewannya seperti apa? Dagingnya dibagikannya seperti apa? Ya. Sampai sini kita akhiri pembelajaran kita. Berdoa sebelum pulang ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.